Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifah Adri dari Broadcasting J dengan NIM 12040322094. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya mengenai bahasa dan budaya, pentingnya persekutuan. Bahasa merupakan inti dari interaksi manusia, dan dengan bahasa akan memungkinkan kita untuk saling bertukar pikiran ataupun pandangan secara abstrak. Bagian pertama mengenai peranan sosial budaya dari bahasa. Yang pertama ialah pertukaran komunikasi. Nah, bahasa sangat berperan penting dalam komunikasi, yakni secara langsung untuk menyatakan ataupun bertukar pemikiran ataupun pandangan mengenai orang lain yang berada di lingkungan kita. Sebagaimana ketika kita berbicara ataupun saling bertukar informasi, maka disitulah terjadi pertukaran komunikasi antara satu dengan orang lainnya. Yang kedua ialah bahasa dan identitas. Nah, bahasa berperan dalam membentuk dan menyatakan identitas seseorang, baik dari diri dia sendiri maupun kelompok. Sebagai contoh, kartu tanda penduduk sebagai warga Indonesia tentu menggunakan bahasa ataupun simbol yang melambangkan identitas kita sebagai penduduk masyarakat Indonesia. Yang ketiga ialah bahasa dan persatuan. Nah, bahasa mengizinkan orang-orang untuk membentuk kelompok dan terlibat dalam usaha yang kooperatif, baik dalam skala yang besar maupun skala yang kecil. Nah, dengan adanya rekaman sejarah tersebut menggunakan kosakata, maka menjadi faktor penyatu antara generasi zaman dahulu dengan zaman saat sekarang ini. Selanjutnya, bahasa dan budaya. Nah, bahasa ialah sebuah simbol ataupun tanda yang disetujui untuk digunakan oleh sekelompok orang untuk menghasilkan sebuah arti ataupun makna. Nah, dalam bahasa dan budaya yang kita miliki, tentu ada variasi bahasa, di mana ia sebagai tambahan dengan perbedaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan budaya juga akan ditandai oleh sejumlah variasi bahasa lain. Nah, beberapa di antaranya yang pertama ialah aksen. Aksen merupakan variasi dalam pelafalan yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa yang sama. Hal ini terkadang merupakan akibat dari perbedaan geografis dan historis, seperti di antaranya penutur bahasa Inggris. Selanjutnya ialah dialek. Sebagai tambahan dari variasi pelafalan yang menandai aksen tadi, nah dialek dibedakan oleh perbedaan dalam kosakata, tata bahasa, dan bahkan tanda baca. Yang ketiga ialah argot. Nah, argot merupakan sebuah kosakata khusus yang asing bagi suatu subkultur ataupun kelompok. Yang keempat ialah slang, di mana merupakan menciptakan sebuah istilah-istilah yang digunakan dalam situasi yang sangat tidak formal atau berfungsi sebagai cara untuk menandai identitas sosial atau linguistik. Nah, slang dapat berdasarkan daerah, diasosiasikan dengan suatu subkultur atau digunakan kelompok yang terlibat dalam usaha tertentu. Yang kelima ialah branding. Nah, perusahaan pemasaran menciptakan fenomena baru yang disebut dengan branding, yang melebihi perbedaan bahasa. Branding sendiri merupakan penggunaan nama perusahaan ataupun simbol, seperti logo misalnya, untuk mengidentifikasi suatu produk atau menciptakan gambaran yang dikenal oleh semua orang. Kemudian kita akan membahas mengenai bahasa sebagai cerminan nilai budaya. Nah, yang pertama, tinggi dan rendahnya konteks. Nah,
tinggi dan rendahnya suatu konteks bahasa tentu menjadi cerminan bagaimana suatu budaya tersebut bisa dipandang atau dilihat baik oleh budaya lain. Yang kedua, ialah tingginya dan rendahnya pengaruh kekuasaan. Nah, pengaruh kekuasaan atau bagaimana suatu budaya menerima perbedaan status di antara populasi dapat juga ditemukan dalam bahasa suatu negara. Misalnya, kerajaan dalam sebuah negara tentu akan menjadi simbol atau budaya yang akan dinilai oleh budaya lain. Yang ketiga ialah individualisme dan kolektivisme. Suatu budaya menekankan individualisme atau hubungan sosial juga dapat diamati melalui penggunaan bahasa suatu budaya. Selanjutnya mengenai bahasa dalam interaksi komunikasi antar budaya. Nah, ada 3 yang perlu dibahas mengenai bahasa dalam interaksi komunikasi antar budaya ini. Ada interaksi interpersonal, ada interpretasi dan penerjemah, serta pernikahan antar budaya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai interaksi interpersonal. Ketika individu dari budaya yang berbeda terlibat dalam suatu komunikasi, tentu sudah jelas bahwa seseorang tidak akan menggunakan bahasa asli mereka karena akan sulit dimengerti oleh orang lain. Jadi, ketika menggunakan bahasa asli sendiri dalam suatu interaksi dengan orang asing, tentu ada juga beberapa pertimbangan yang harus dimiliki untuk mengurangi potensi salah komunikasi tersebut. Apa saja? Nah, yang pertama adalah kewaspadaan. Yang kedua, kecepatan berbicara. Yang ketiga, kosakata yang kita miliki. Yang keempat, bagaimana cara memonitor umpan balik nonverbal. Serta yang terakhir ialah pemeriksaan dari bahasa yang kita gunakan. Nah, selanjutnya ialah interpretasi dan penerjemah. Di dalam dunia global tentu ada peningkatan kebutuhan untuk menginterpretasi ataupun menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa yang lainnya. Nah, istilah menerjemahkan kadang juga digunakan dalam arti yang lebih luas untuk menunjuk pada pertukaran pesan. Nah, baik secara tertulis, oral, maupun simbol dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Yang terakhir ialah pernikahan antar budaya. Nah, pernikahan antar budaya sedang meningkat tentunya di seluruh dunia. Banyak juga masalah yang diasosiasikan dengan pernikahan. Akan tetapi ketika 2 orang dari budaya yang berbeda menikah, maka masalah yang mungkin timbul pun tentu akan lebih banyak. Seperti dalam setiap pernikahan, komunikasi tentu menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan mencari keputusan yang saling menguntungkan oleh kedua belah pihak. Nah, namun untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam pernikahan antar budaya, tentu setiap pasangan harus menghadapi masalah bahasa yang mungkin berbeda antara budaya mereka. Kemudian kita akan membahas mengenai teknologi komunikasi dan bahasa. Nah, teknologi komunikasi modern telah memungkinkan kita semua dan orang-orang di seluruh dunia untuk secara mudah berhubungan baik melalui suara maupun pesan teks. Nah, menggunakan internet dapat memampukan orang dari budaya yang berbeda untuk berinteraksi walaupun dengan jarak jauh atau saling berjauhan. Nah, dan walaupun dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Misalnya, ketika kita melakukan komunikasi melalui telepon, melalui laptop, ataupun alat komunikasi canggih lainnya, tentu kita tetap bisa berkomunikasi walaupun dengan latar belakang budaya yang berbeda, dengan latar belakang bahasa ataupun suku mereka yang berbeda. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai pertimbangan bahasa dalam keterampilan antar budaya. Nah, mempelajari bahasa lain tentu adalah hal yang sulit serta membutuhkan banyak usaha dan waktu.
Akan tetapi ketika kita mempelajari bahasa atau budaya lain, tentu akan ada keuntungan yang kita peroleh dan tentu akan banyak keuntungan tersebut. Nah, sebanding juga dengan usaha yang kita lakukan untuk mempelajari budaya dan bahasa lain. Pagel mengatakan bahwa mempelajari bahasa dan budaya lain tentu akan menolong kita untuk berpikir tentang dunia dengan dimensi atau perspektif yang berbeda. Seperti halnya yang telah kita bahas sebelumnya dalam pernikahan antar budaya. Nah, hidup dengan dua budaya yang berbeda tentu menyebabkan hidup kita akan lebih kaya. Lebih kaya akan bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Dan dengan bahasa lain juga akan menolong kita untuk memahami orang lain dari budaya lain lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.